Ya, salam sehat teman-teman semua. Di video kali ini gue akan bahas tema feature atau dalam jurnalisme itu istilahnya timeless ya. Ya nggak timeless banget sebenarnya sih, tapi lebih kepada mungkin in depth ya. Jadi terkait dengan berita terbaru soal apa ya, soal kisruh Lionel Messi dengan PSG. Ya mungkin sebagian dari lu udah ngikutin beritanya, sebagian dari lu juga mungkin hanya setengah-setengah, mungkin juga ada yang lumayan jauh. Nah, gue juga udah nonton sih beberapa platform podcast yang mirip-mirip. Jadi gua akan lebih dalam, kemudian juga agak lebih jauh dan juga agak lebih melebar ya untuk membahas tema yang satu ini. Jadi seperti yang semua kita udah tahu, Messi jadi dianggap mangkir ya atau bolos atau istilahnya madol atau istilahnya apa ya cabut atau istilahnya ya berontak lah dengan meninggalkan sesi latihan untuk menjalani apa ya semacam duty atau kewajiban dia sebagai brand ambassador turisme di Arab Saudi ya. Jadi gua nggak akan mau membahas detail soal apa namanya kronologis dari peristiwa tersebut ya, karena memang banyak versi dan banyak yang akhirnya lebih kepada untuk meraba-raba. Tapi jelas kalau masuk logika gua pasti ada apa ya, ada bukan miskom ya, tapi ada yang nggak ketemu gitu loh. Karena nggak mungkin tim sebesar PSG, kemudian pemain sebintang Lionel Messi miss untuk apa ya mendapatkan waktu senggang untuk melakukan tugas yang lain gitu. Pasti harusnya udah direncanakan jauh-jauh hari. Ya kalau dari semua versi yang ada, yang gue tarik kesimpulan adalah Messi pasti sudah merencanakan ini, udah memplanning ini dari jauh-jauh hari. Ya karena kabarnya dia mendapatkan gaji yang sangat besar atau apa ya, fee, bayaran yang sangat besar untuk menjadi brand ambassadornya Arab Saudi, ambassador tourism. Konon kabarnya ada yang mengatakan 25 juta dolar, ada yang mengatakan lebih dari itu. Ya kita anggaplah 25 juta dolar aja udah gede ya, berapa 350 miliar lebih mungkin ya. Jadi orang berhitung-hitung ya kalau dihukum 2 minggu nggak boleh latihan dan tanpa gaji ya kecil ya pasti jauh dibandingkan duit yang didapat dengan dia menjadi brand ambassador. Kemudian juga uh, terkait dengan kenapa Messi dalam tanda kutip berani ya nggak ada kompromis gitu ya karena kabarnya seperti ini setelah mereka kalah dari Lorient itu semacam ada latihan dadakan yang seharusnya nggak ada. Ya karena Messi ini kan pasti dengan manajernya udah jauh-jauh hari dipersiapkan setiap hari ya jadwal apa yang harus dilakukan. Misalnya hari ini training, lalu misalnya lusa match day, lalu hari yang berikutnya nanti mungkin dia mau syuting apa segala macam itu pasti jauh-jauh hari udah dipersiapkan. Nah jadi kalau cerita yang beredar ya ketika sudah mendekati hari H mereka dan Antonella apa istrinya itu mau ke Arab Saudi dalam rangka promosi wisata Arab Saudi. Nah, kemudian tiba-tiba ada latihan tambahan. Nah, kemudian disitulah apa ya nggak titik nggak ketemunya gitu loh. Nah, cuman sebenarnya sih nggak susah ya untuk mengambil benang merah bahwa ya seperti yang dikatakan Fabrizio Romano, here we go, ya 98% lah Messi ini akan talak 3 ya atau cerai dengan PSG. Dan pertanyaan yang menarik adalah ada apa di balik semua ini? Nah, gue mau mengajak lu semua kembali ke kisah tahun 1990 ya. Ketika Diego Maradona membawa atau bukan membawa tapi mengalahkan Italia di semifinal. Diego Maradona membawa Argentina ya mengalahkan Italia di semifinal Piala Dunia 90 di Italia ya. Dan waktu itu mainnya di Naples atau di Napoli dan eh, ya banyak yang saat itu menduga keras publik Italia kemudian terutama yang di tengah dan utara mulai kalau di kantor itu istilahnya ngasih meja pojok ya atau mulai menyingkirkan lah karena dianggap dia ya mengalahkan atau mengkhianati tempat di mana dia cari makan ya walaupun itu sebenarnya profesional dan akhirnya dia hanya setahun setelah Piala Dunia bertahan di Napoli kemudian keluar ya. Jadi Maret 1991 itu adalah pertandingan terakhir dia. Ya gue masih ingat. Kemudian juga hal yang mirip terjadi tahun 2002 ketika Anjung Wan
mencetak gol kemenangan ke gawang Italia, kemudian tidak lama kemudian dia didepak oleh Perugia. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan Messi juga yang di partai final Piala Dunia mengalahkan Prancis, kemudian publik Prancis mulai tidak suka? Ya, mungkin lu bisa bilang cocok logi, tapi ini sangat mungkin. Gua kasih satu indikasi ya. Kemarin saat pemilihan Ballon d'Or ya, jadi mungkin banyak dari kalian yang nggak ngeh, itu untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka mengubah periode penilaian pemain itu bukan berdasarkan tahun kalender, tapi berdasarkan musim. Jadi kalau kita berkaca ke tahun 2022, maka yang dihitung hanya sampai bulan Juli lah, atau Juni 30. Nah, biasanya sampai 31 Desember tahun 2022 kalau kita bicara yang kemarin. Nah, kenapa? Dan ini pertama kali loh, pertama kali dirubah. Tujuannya kalau kita bisa menyimpulkan, dan gua rasa tidak perlu profesor, adalah untuk mengkat kemungkinan Messi yang mendapatkan Ballon d'Or. Karena kalau sampai itu dihitung tahun kalender, artinya Piala Dunia November dan Desember 2022 itu akan masuk, dan siapa yang bisa mengalahkan Lionel Messi? Ya, karena ya Piala Dunia kan ajang tertinggi dan dia di situ menjadi jenderalnya atau katalisatornya. Dan kalau nggak dipilih, tentu akan menjadi pertanyaan besar. Jadi dirubahlah sistemnya itu sampai satu musim kompetisi, yang artinya ya juara Liga Champions yang kalau kita sepakat adalah tertinggi di level klub itu bulan sekitar Juni atau Mei ya, Mei kalau nggak salah, waktu Real Madrid mengalahkan Liverpool, dan di situ akhirnya Benzema yang menjadi katalisator. Nah, kemudian juga yang menarik yaitu pada akhirnya bahkan Lionel Messi pun ya tidak masuk dalam nominasi, dan ini untuk pertama kalinya dalam 17 tahun sejak 2005. Jadi sejak 2005 Messi selalu masuk nominasi, dan baru kali kemarin dia tidak masuk. Jadi silakan lu simpulkan sendiri. Kalau kesimpulan gue sih ada hubungannya ke situ, tapi juga ketika bicara otoritas dari dalam klub, ini kepentingannya mungkin juga nggak sama. Ya, jadi istilahnya Al Nassr ini tetap melindungi lah bagaimanapun juga Messi ini bermain bagi klubnya, dan juga secara nggak langsung dia mengangkat nama Qatar juga ya, karena bagaimanapun juga kemarin adalah the best World Cup ever. Jadi Perancis mengucilkan ya Messi dengan platform yang dia punya, dengan Ballon d'Or-nya, karena Ballon d'Or itu di shortlist dulu kan sama mereka, baru nanti dipilih wartawan. Jadi dari awal pun sudah mereka upayakan untuk tidak masuk Messi. Tapi ya untuk urusan di PSG nggak bisa diganggu oleh L'Equipe atau yang milih Ballon d'Or tersebut ya, sehingga kemarin kan sempat bulan lalu atau 2 bulan lalu sempat ada penawaran untuk perpanjangan kontrak ya, tapi kemudian ayahnya Messi, Jorge, ternyata sudah menjalin komunikasi, dan memang ternyata kelihatannya nggak lanjut ya. Jadi ada unsur itu, tapi ya tidak 100% lah. Mungkin ini membuat akhirnya Messi jengah juga ya dengan kondisi ini, dan di PSG pun juga dia dalam beberapa kesempatan menjadi selalu yang disalahkan gitu ya, yang menjadi kambing hitam. Itu gue mau cari kata itu. Jadi mungkin dia juga ngerasa kan pasti selama dia berbulan-bulan di PSG kan, dengan manajernya, dengan ayahnya, dan semua orang terlibat di sekeliling dia, pasti kan mendiskusikan kan plus minusnya kalau dia bertahan, lalu kalau pindah bagaimana, kalau pindah mau kemana, apa tujuannya dan sebagainya. Nah, kira-kira itulah rentetannya. Jadi intinya gampangnya gua kecilkan dalam satu kata adalah udah nggak asik lagi nih di sini. Gitulah. Nah, nggak asiknya itu memang tadi cukup complicated ya. Nah, sekarang gue ajak kalian seperti yang gue janjikan tadi. Jadi gue lebarin dulu, kemudian kita melihat ke depan. Ya, ini gue sambil minum teh susu kesukaan gue. Nah, sekarang pertanyaan yang menarik adalah kemana Messi akan berlabuh. Nah, karena gini, kelihatannya semangat Messi ini masih ada untuk bermain. Dan gue lihat sih harusnya masih ada ya, karena dia usianya kalau nggak salah tuh dia 87 lahir. Jadi 35-36 lah tahun ini. Dan Ronaldo pun yang lebih tua 2 tahun pun, atau ya 2 tahun lah, masih main. Jadi nggak ada alasan untuk Messi untuk pensiun. Ya, apalagi pemain bola ini kan makin tua, kalau dia sukses ya, kalau dia menjadi mega bintang, itu kan sebenarnya semakin seperti santan ya, makin bagus sebenarnya. Dan sekarang yang dilihat bukan hanya aspek skill bolanya aja, tapi bagaimana dia bisa menjadi magnet bagi exposure. Dan terlihat
contohnya yang jelas Ronaldo, ya walaupun kita lihat skillnya udah jauh banget menurun, tapi tetap dia bisa mendapatkan duit ratusan juta apa dolar atau pound sterling ya, gua nggak tahu, yang pasti ratusan triliunan lah ya untuk bermain di Liga Arab. Nah sekarang kan Messi juga gua rasa juga nggak beda jauh sama Ronaldo ya, mungkin bahkan di atas dia. Nah ada beberapa opsi yang mulai diapungkan oleh media-media pundit. Nah gua akan kasih satu masing-masing apa ya opsi yang mungkin akan dia dia tuju ya, kemana dia akan pergi. Yang pertama, nggak mungkin dia rasanya ke La Liga. Karena opsi dia ke La Liga hanya Barcelona. Betul memang ada beberapa informasi belakang ini yang mengatakan bahwa Messi akan kembali ke Barcelona, tapi kita lihat juga duitnya dari mana Barcelona ya. Karena kan nggak mungkin dia pindah ke Madrid, udah pasti. Nah Barcelona sendiri sedang mengalami masalah dan kita lihat ya sejarah pemain comeback itu rata-rata kurang pas lah gitu. Jadi menurut gue dia kecil kemungkinannya untuk balik ke Barcelona. Bagaimana dengan ke klub lain di Prancis, juga rasanya nggak mungkin. Nggak ada klub Prancis yang gue rasa mampu membayar gaji Messi. Jerman juga sama. Jerman ini adalah klub yang kalau istilah gue ini minimalis ya. Mereka sangat ketat dengan keuangan, sangat disiplin. Jadi membayar satu pemain dengan triliun rasanya nggak mungkin. Nah, ada beberapa opsi yang mungkin dituju di luar itu. Bagaimana dengan Liga Inggris? Kalau ke Liga Inggris ya kita kembali lagi harus paham dulu bahwa ini it's all about money. Artinya tetap uang berbicara di sini. Siapa yang bisa membayar dia dengan uang besar ini dulu kan? Ada uangnya dulu nggak? Intinya itu. Kalau kita lihat di Inggris memang ada potensi itu, yaitu dia ke Chelsea, ya. Tapi kalau ngelihat klub Chelsea seperti sekarang, mungkin Messi juga terlalu bodoh kalau dia mau ke Chelsea ya. Oke lah duitnya mungkin gede yang ditawarkan, tapi nanti apakah dia bisa, apakah tidak sama dengan di PSG? Selalu nanti kalau Chelsea gagal, dia disalahin terus ya. Kemudian kalau ke MU gua rasa enggak, kalaupun mereka mampu. Kenapa? Karena Erik ten Hag ini sedang punya mainan yang asik-asiknya gitu loh. Kemudian diganggu dengan yang bisa kemungkinan besar aja terjadi Ronaldo part 2, tentu dia akan nggak mau terjadi. Jadi dia ingin sekali ritme yang sudah dibangun pasti nggak diganggu dengan pemain yang bukan milik dia, yang dia inginkan. Karena kemarin kan Ronaldo bukan pemain yang diinginkan, ya. Kenapa dia bisa bertahan setengah musim lagi? Ya karena mungkin kalau analisa gue, karena direktur marketingnya yang mungkin suruh tahan dulu deh, Rick, karena nih penjualannya bagus nih, penjualan kaos gitu. Dan terbukti memang akhirnya Ronaldo akhirnya dibuang ya, atau keluar lah by mutual consent. Nah, City juga sama. Gua rasa City doesn't need Messi dengan skuad yang ada. Mereka sekarang aja bisa on the way treble. Walaupun mereka secara kapasitas keuangan sangat mumpuni atau sangat mungkin untuk membeli Messi, ya. Ada kemungkinannya tapi kecil. Ya, jadi gue sekali lagi bukan mau berdebat ini pasti atau enggak, tapi gue akan kerucutkan beberapa kemungkinan dari yang paling kecil kemungkinannya. Walaupun never say never ya, tadi gue kasih opsi ke Jerman, ke Barcelona balik segala macem, sampai yang mungkin, dan ada opsi lain lagi beberapa. Yang ini juga mungkin masih nggak terlalu besar juga ya. Dia bermain di MLS. Nah, bermain di MLS ini walaupun juga kecil ya, karena kabarnya Inter Miami kalau nggak salah ya, ini menginginkan Messi dengan tawaran gaji yang lumayan gede ya. Cuman masalahnya adalah ya itu tadi, apakah panggung ini juga bisa memberikan exposure buat Messi? Ini yang menjadi pertanyaan. Cuma nilai lebihnya adalah kalau dia main di MLS adalah pemanasan menjelang nanti Copa America. Karena Copa America kurang lebih 2 tahun lagi akan dilangsungkan di Amerika. Ya walaupun ini Copa America biasanya di bawah naungan CONCACAF, tapi memang harusnya di Ekuador. Cuman Ekuador mengundurkan diri, akhirnya dipilih Amerika. Dan ini bukan pertama kali loh di Amerika. 2016 Centenario juga di Amerika. Nah bisa aja dia milih main di Amerika, main di Inter Miami. Ini lebih sifatnya strategis. Jadi kepada, ya gue nggak tahu FA-nya Amerika ya, mungkin juga bisa melihat ini bukan hanya untuk kepentingan klub, tapi juga untuk kepentingan dalam membangun sepak bola di Amerika yang sudah berapa puluh tahun itu gagal untuk membuat sepak bola menjadi olahraga nomor 1. Jadi ini mungkin tapi kecil. Gue nggak bilang pasti atau juga nggak pasti ya. Nah kemudian kemungkinan yang satu lagi ini menurut gue juga kecil.
Ya ini juga kecil. Kembali ini juga sering tapi pernah disebut dia comeback ke Newell's Old Boys. Menurut gue ini sangat kecil. Gue rasa lu juga sepakat. Ada dua faktor. Pertama adalah faktor keamanan menurut gue. Bagaimanapun juga Argentina dan Eropa jelas lebih aman Eropa ya. Lu masih ingat kemarin pas dia habis juara dunia, kalau nggak salah berapa hari atau minggu kemudian dia makan di restoran, tiba-tiba pas keluar itu ratusan atau bahkan ribuan orang sudah ngumpul di sana untuk minta foto atau ingin melihat Messi ya. Jadi bisa dibayangkan kalau dia main di Newell's Old Boys ya memang pasti banyak yang nonton, tapi juga kehidupan dia akan sangat sulit lah untuk dia bisa lebih tenang. Walaupun di Eropa juga dia pasti nggak akan lepas dari kejaran paparazzi atau fans ya, tapi paling tidak lebih aman lah. Jadi ini ada kemungkinan tapi kecil. Dan satu lagi dia tidak punya roots yang kuat sebenarnya di Argentina. Ya dia hanya bukan nggak pernah malah ya, karena 12 tahun dia udah pindah ke Barcelona. Nah, ini kemungkinan yang terakhir dan yang paling mungkin yaitu ke Al Hilal. Ya pertama ada duitnya dulu. Ya gua rasa masalah uang oleh oleh orang juragan dari Arab nggak ada masalah ya, Sultan di sana duitnya banyak. Dan kedua juga memberikan ibaratnya petinju ini Ronaldo seperti tinju sendirian selama ini nggak ada lawannya. Dengan adanya Messi maka ini jadi klop yin yang, jadi sempurna. um, dan juga iya, walaupun tentu pasti dua partai ini akan ditunggu-tunggu ya. Tapi ketika misalnya Al Hilal main lawan apapun, misalnya lawan Al Fahya atau Al Ittihad, ini pasti akan menarik juga. Jadi nggak ada keseimbangan di sana. Dan yang paling penting juga adalah ada kaitannya secara politik dan ekonomi. Ya, gua rasa ada hubungannya juga. Ngapain juga tiba-tiba Arab Saudi menunjuk Lionel Messi untuk jadi brand ambassador turis Arab Saudi kalau bukan karena juga mau membawa dia ke sana. Mungkin ada hubungannya. Ya, kemudian juga dalam upaya Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah tahun 2030 ya. Apalagi kita tahu Arab Saudi ini dengan Qatar ini bersaing ketat ya dalam banyak hal. Ini sangat-sangat adu gengsi satu sama lain. 2022 Qatar sudah berhasil si ade paling bungsu menjadi tuan rumah Piala Dunia, pasti Arab panas juga ya, Arab Saudi untuk menjadi tuan rumah 2030. Dan salah satu caranya Arab dengan membawa pemain-pemain bintang, brand ambassador untuk bisa memenangkan peluang mereka menjadi tuan rumah di tahun 2030 kalau memang memungkinkan. Ya, dan satu lagi sebenarnya ada, sorry gue kelewatan, dia ke Newcastle. Ini sebenarnya mirip-mirip ya, artinya turunannya dari Arab Saudi juga ya, karena yang punya Newcastle kan Arab Saudi ya, walaupun beda orang tapi mungkin itu aja lah, keluarga Sheikh yang punya duit banyak. Jadi ini juga mungkin, tapi ya kita nggak tahu ya, ini hanya beberapa opsi yang mungkin akan membuat pikiran kita terbuka ya. Jadi mereka pun juga mungkin belum memutuskan kemana mereka akan atau dia akan berlabuh. Yang jelas Newcastle kan juga kemungkinan besar akan masuk di Liga Champions, kemudian juga secara financial juga bisa membayar Messi, dan mungkin ini adalah momentum yang tepat buat Newcastle untuk cari momentum. Ini Newcastle, klub yang dipunyai oleh konglomerat dari Arab Saudi, dan saatnya mereka untuk benar-benar unjuk gigi, karena selama ini kan Newcastle hanya mengandalkan pemain-pemain yang udah ada dari dulu, paling tambah 1-2 pemain. Jadi ini mungkin saatnya mereka udah mulai bermain di level tertinggi dengan mendatangkan pemain bintang, salah satunya triggernya dengan Lionel Messi. Mungkin ya. Nah, jadi tadi adalah beberapa ulasan, beberapa ulasan tapi beberapa opsi dari klub mana yang kira-kira akan dituju Messi dengan beberapa pertimbangan yang sudah gue sampaikan ke kalian. Nah, kalau kalian punya pendapat sendiri, dan silakan diskusi di kolom komen, dan mudah-mudahan gue akan bisa mereply atau merespon ya. Oke, terima kasih. Itu tadi ulasan gue terkait dengan transfer saga Lionel Messi dan juga keisunya dengan PSG. Mudah-mudahan bermanfaat dan salam sehat.